Seorang pengangguran yang super malas secara kebetulan punya nama yang sama dengan seorang milioner. Namun bukannya beruntung, malah kesialan demi kesialan dia alami hingga dia meminta ganti rugi pada milioner tersebut. Film kocak ini dirilis di tahun 1998, judulnya The Big Lebowski, dibintangi oleh Jeff Bridges. Semoga alur cerita film kali ini bisa menghibur kalian semua. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Jeff Lebowski, tapi dia suka memanggil dirinya dengan sebutan The Dude. Dia ini seorang pria parubaya yang pengangguran, pemalas, dan kerjaannya hanya minum bir yang dicampurnya dengan susu. Pada suatu malam ketika pulang ke rumah, Jeff didatangi oleh dua orang gak dikenal, memaksanya untuk memberikannya uang. Where's the money, Lebowski? Jeff nggak tahu maksud dari dua orang yang kasar ini, apalagi dia berkata tentang hutang istrinya, padahal Jeff tinggal sendirian. Salah seorang dari mereka mengencingi karpet kesayangannya Jeff. Mereka terus aja memanggil Jeff dengan sebutan Lebowski, padahal selama dia hidup dia selalu dipanggil dengan sebutan The Dude. Mereka berdua pun akhirnya sadar ternyata orang yang mereka siksa dari tadi bukanlah Jeff the Big Lebowski yang mereka cari, karena Jeff Lebowski yang mereka cari adalah seorang milioner. Keesokan harinya, Jeff the Dude menceritakan pengalaman sialnya tadi malam kepada dua sahabatnya yang bernama Walter dan Donnie ketika mereka lagi bermain bowling. Walter adalah seorang mantan tentara yang masih membawa pikiran-pikiran militer di kehidupannya. Dia sibuk mengatakan bahwa ini melibatkan konspirasi negara-negara musuh. Sangat gak nyambung, sedangkan Donnie sama gilanya dengan Walter hanya saja dia selalu gak nyambung dengan konteks pembicaraan. What the fuck are you Walter, he peed on my rug. He peed on the dude's rug. That rug really tied the room together, did it not? Fucking A. Tapi intinya, mereka berdua mengompori Jeff supaya mereka mencari Jeff Lebowski yang milioner untuk meminta ganti rugi atas karpet kesayangannya yang dikencingi oleh preman yang mencarinya tadi malam. Jadi pada suatu hari, gak sulit bagi Jeff the Dude untuk mencari Jeff the Big Lebowski karena dia adalah seorang milioner. Jeff pun diperkenalkan dengan sosok Mr. Lebowski yang dia cari oleh seorang asistennya yang bernama Brent lewat foto-foto yang ada di dinding. Ternyata selain orang kaya, dia juga dekat dengan orang-orang penting di pemerintahan. Mr. Lebowski juga seorang yang dermawan karena memberikan beasiswa bagi mahasiswa dan juga mendapatkan banyak sekali penghargaan. Gak lama setelah itu, sang milioner pun datang. Okay, sir, you're a Lebowski, I'm a Lebowski. That's terrific. Tanpa basa-basi, Jeff menjelaskan pada Mr. Lebowski tentang ada orang yang menagih hutang istri dari Mr. Lebowski dan mengencingi karpet kesayangannya. Namun, Mr. Lebowski yang merasa nggak mengencingi karpetnya Jeff menolak untuk ganti rugi. Malahan, Jeff dituduh untuk mencari uang dengan cara menipu dirinya. Namun, Jeff mencoba untuk menjelaskan dari awal. Ketika dia menceritakan kalau ada dua orang preman kemarin menyinggung istrinya, Mr. Lebowski pun marah dan mengatakan istrinya nggak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. My advice to you is to do what your parents did. Get a job, sir. You hear me, Lebowski? Dia pun memilih untuk mengalah dan keluar. Dengan santai, dia berkata pada Brent kalau Mr. Lebowski membolehkannya mengambil karpet manapun di rumah ini. Tanpa konfirmasi pada bosnya, Brent pun mengantarkan Jeff pulang dengan karpet yang dia mau. Sebelum pulang, dia bertemu dengan seorang wanita. Ternyata itu adalah Bunny, istrinya Mr. Lebowski. Bunny terlalu muda untuk jadi seorang istri pria tua. Jadi Jeff tahu kalau Bunny hanyalah gadis matre. Suatu hari ketika bermain bowling, Walter berulah karena dia nggak terima Smokey lawan mereka bermain bowling melanggar aturan karena sedikit dari kakinya melewati garis. Jeff pun menyuruh Walter yang gila untuk bersikap tenang karena ini cuma pertandingan kecil. Namun sisi tentara Walter pun keluar hingga dia mengeluarkan pistol untuk memberi ketegasan kalau Smokey udah ngelanggar aturan. Jeff pun heran dengan sikap Walter yang terlalu meledak-ledak hanya karena hal sepele. Untungnya mereka berhasil keluar sebelum polisi menangkap mereka di dalam. Suatu hari ketika di rumah, Jeff minum bir dicampur susu kesukaannya sambil mendengarkan pesan suara di telepon.
Di sana dia mendengarkan suara Brand, asistennya Mr. Lebowski, menelponnya dan menyuruhnya datang kembali ke rumah Mr. Lebowski. Bukan karena karpet, tapi karena urusan yang lebih penting lagi. Singkatnya, Jeff pun datang memenuhi undangan. Di rumahnya, Mr. Lebowski menceritakan kalau Bunny istrinya diculik dan sebuah fax dikirimkan. Isinya, si penculik minta tebusan $1 juta. Si penculik akan memberitahukan instruksi selanjutnya dalam waktu dekat. Bunny Lebowski, she is the light of my life. Strong men also cry. Awalnya Jeff nggak mengerti tentang semua ini, sampai akhirnya Brand menyampaikan bahwa Mr. Lebowski ingin memberikan pekerjaan pada Jeff sebagai kurir yang membawa uang tersebut. Bisa aja yang menculik Bunny adalah orang yang sama yang mengencingi karpetnya Jeff. Jeff pun menceritakan tentang tawaran Mr. Lebowski pada Donnie dan Walter. Untuk pekerjaan itu, Jeff akan dibayar $20.000. Dia diberikan pager kalau Brand memerlukannya, dan Jeff boleh menyimpan karpet yang dia ambil kemarin. Jeff menilai kalau pekerjaan ini nggak berbahaya. Jeff mengira ini cuma akal-akalan Bunny aja, karena Bunny adalah seorang wanita yang menikahi si tua Mr. Lebowski untuk uangnya saja. Jadi, nggak mungkin dia akan berhadapan dengan penjahat beneran. Karena khawatir dengan Jeff, Walter pun memaksa untuk ikut menemani. Ketika di rumahnya, lagi asik-asik baring di karpet barunya itu, Jeff didatangi oleh satu wanita dan 2 orang yang gak dikenal memukul Jeff hingga dia pingsan. Ketika dia bangun, karpet mahal yang dia punya udah hilang diambil 3 orang tadi. Jeff pun terbangun karena bunyi dari pagernya. Menurut Brand, si penculik udah memberikan instruksinya 2 jam yang lalu dan Jeff datang telat karena pingsan. Karena itulah, Brand mengatakan jika ada masalah dengan Bunny karena mereka telat merespon, itu semua adalah tanggung jawabnya Jeff. Dengan kecepatan tinggi, Jeff kemudian menjemput Walter. Di mobil, tiba-tiba aja Walter mengatur semua rencananya. Padahal di awal, dia bilang cuma mau menemani Jeff karena khawatir. Dia beralasan, daripada Jeff cuma dapat bayaran $20.000, lebih baik mereka menyimpan $1 juta dan sebagai gantinya, Walter menyuruh Jeff memberikan pakaian kotornya di dalam tas. Tentu aja Jeff gak setuju. Lagi asik debat, telepon pun berbunyi. Panggilan dari penculik. Jeff pun disuruh menuju titik temu untuk mengantarkan uangnya. Di satu sisi, Jeff khawatir dengan tingkah Walter yang gak bisa diprediksi. Padahal, Jeff hanya berpikir kalau Bunny menculik dirinya sendiri, itu hanya prasangka Jeff. Namun, Walter malah meyakininya 100%. Walter berencana memukul si penculik lalu kabur. Namun, ternyata ketika panggilan kedua, Jeff disuruh melemparkan tasnya ke bawah jembatan. Namun, Walter tetap gak mau menuruti rencana. Dia malah melemparkan tas berisi pakaian dalamnya. When you cross the bridge, you throw the bag from the left window of the moving car. No, we can't do that, dude. That fucks up our plan. Throwing the money, Walter. We're not fucking around, man. Okay, dude, no time to argue. Hey, man! What the fuck? I'll go back to grab one of them and beat it out of him. Be easy. Lucy! Bodohnya Walter, semua jadi kacau. Jeff malah takut kekacauan ini akan benar-benar membahayakan nyawa Bunny. Setelahnya, si penculik pun pergi dari lokasi. Mereka mengambil tas berisi pakaian dalamnya Walter. Ah, fuck it, dude. Let's go bowling. Di tempat bowling, Jeff menerima panggilan. Namun kali ini dia nggak berani mengangkat telepon tersebut. Walter masih aja meyakini kalau Bunny istrinya Mr. Lebowski menculik dirinya sendiri. Namun Jeff lagi-lagi bilang, ini cuma prasangkanya saja, bukan berarti semuanya jadi benar. Jeff masih bingung mau bilang apa sama Mr. Lebowski. Namun, ketika mereka ingin pergi dari tempat bowling, mobil yang Jeff parkir hilang. Sialnya lagi, koper berisi uang ada di dalam mobil. Jeff pun pulang dengan telepon yang terus saja berbunyi. Jeff pun kemudian memanggil polisi ke rumahnya untuk menceritakan mobilnya yang hilang di parkiran. Dia juga menceritakan karpetnya yang hilang. Lagi asik ngobrol, dia pun mendapatkan telepon di rumahnya. Ketika mesin penjawab mengangkatnya, ternyata itu adalah suara dari seorang wanita bernama Maudie Lebowski. My rug was also stolen. Mr. Lebowski, I'd like to see you. Call when you get home and I'll send a car for you. My name is Maud Lebowski. I'm the woman who took your rug.
Ternyata, Maudie Lebowski adalah anaknya Mr. Lebowski. Dia mengambil kembali karpetnya karena itu adalah hadiah dari mendiang ibunya. Jadi bukan hak Mr. Lebowski memberikannya pada Jeff. Maudie adalah seorang seniman yang nyentrik. Setelah membahas karpet, Maudie pun membahas tentang penculikan. Maudie tahu kalau Jeff adalah seorang kurir. Maudie memperlihatkan sebuah video tentang film dewasa di mana Bunny adalah salah satu pemerannya. Maudie mengatakan kalau Bunny adalah seorang wanita yang memanfaatkan kekayaan ayahnya saja. Maudie ternyata salah satu pemegang Lebowski Foundation, yayasan amal untuk mahasiswa. Ketika ada $1 juta yang ditarik dari rekening foundation, Maudie jadi marah, apalagi karena Mr. Lebowski menceritakan tentang penculikan ini yang mana Maudie pikir ini adalah permainan Bunny saja. Maudie kemudian memberikan penawaran. Daripada uang itu diserahkan kepada penculik, Maudie ingin Jeff mengembalikan uang yayasan. Sebagai gantinya, Maudie akan memberikan 10% dari $1 juta. Karena Maudie bicara tanpa henti, membuat Jeff gak punya kesempatan menceritakan apa yang terjadi dengan uang tersebut. Ketika Jeff diantar oleh supirnya Maudie pulang ke rumah, baru aja nyampe, dia langsung dibawa oleh pengawalnya Mr. Lebowski yang sudah menunggunya di mobil lain. Mr. Lebowski marah karena Jeff gak bisa dihubungi dan dia menuduh Jeff udah membawa kabur uangnya. Jeff pun di saat itu harus mengarang cerita. Jeff bilang dia udah melemparkan uangnya di jembatan dan Jeff terpaksa memberikan informasi yang belum pasti benar, yaitu Bunny menculik dirinya sendiri. Mendengarkan hal itu membuat Mr. Lebowski tersandar. Namun Mr. Lebowski pun mengatakan bahwa dia udah bilang pada penculik untuk mengambil uangnya pada Jeff yang udah mencuri uang darinya. Brand juga memberikan sebuah amplop berisi sebuah perban yang di dalamnya ada sebuah jari yang diduga milik Bunny. Mr. Lebowski mengancam jika selanjutnya ada apa-apa dengan Bunny, dia akan melakukan 10 kali lipat pada Jeff. Setelah pertemuan itu, Jeff menceritakan pada Walter karena ini semua juga merupakan tanggung jawabnya. Namun Walter tetaplah Walter. Dia malah menyangkal itu semua cuma settingan. That wasn't her toe, dude. The nail polish, Walter. Fine, dude. What about the toe? Forget about the fucking toe! Jeff pun gak tahan lagi dengan Walter yang ngomongnya cuma muter-muter tanpa solusi. Ketika mandi di rumahnya, Jeff mendengarkan polisi memberitahu lewat mesin penjawab otomatis kalau mobilnya sudah mereka dapatkan dan sekarang sudah mereka amankan. Di saat yang sama, Jeff kedatangan tamu. Ada 3 orang Jerman membawa seekor marmut, mengancam Jeff yang tengah mandi. Mereka bertiga ingin uang $1 juta itu. Mereka ingin Jeff menyerahkannya besok hari, karena jika tidak, mereka akan mencelakakan Bunny dan juga Jeff. Keesokan harinya, Jeff dengan salah seorang polisi pergi ke mobilnya Jeff yang hampir saja dibuang. Jeff tambah stres karena kopernya nggak ada di dalam. Terlebih lagi, mobilnya bau pesing karena kemungkinan ada gelandangan yang tidur di dalam mobilnya. Di tempat bowling, walaupun dia tahu nggak ada gunanya menceritakan pengalamannya pada 2 temannya ini, Jeff tetap saja melakukannya. Akhirnya, dia kesal sendiri mendengarkan perkataan Walter yang nggak ada gunanya. Dia pun nggak peduli lagi dengan turnamen bowling mereka, dan mendengarkan itu membuat Walter kesal dan pergi meninggalkan Jeff. Setelah dari tempat bowling, Jeff dipanggil oleh Maudie. Jeff menceritakan bahwa penculikan Bunny mungkin saja benar adanya karena dia tadi malam diancam oleh seorang Jerman bernama Uli. Ternyata Maudie mengenal Uli. Dia adalah lawan mainnya Bunny dalam film dewasanya. Saat ini Uli lagi membuat sebuah band dengan 2 temannya. Artinya Uli berpura-pura menjadi penculiknya Bunny karena nggak mungkin menculik seseorang yang mereka kenal. Setelahnya, dalam perjalanan pulang, Jeff melihat mobilnya diikuti oleh mobil yang gak dikenal. Kemanapun Jeff berbelok, mobil ini selalu saja mengikuti. Sampai akhirnya Jeff kaget sendiri karena rokoknya gak terbuang keluar, hingga dia mengalami kecelakaan tunggal. Setelahnya, mobil itu gak ada lagi terlihat. Ketika itu, Jeff melihat sebuah kertas di kursi depan. Kertas itu adalah sebuah PR dari anak sekolah. Di sana tertulis nama dari pemilik kertas tersebut. Jeff pun memanfaatkan kemampuan intelnya Walter karena dia mantan tentara dan didapatlah informasi tentang pemilik kertas tersebut. Gak pakai lama, malam itu juga mereka pun langsung menuju ke sana. Terlihat di depan rumah anak tersebut terparkir sebuah mobil sport. Jeff mengira
Setelah anak itu mengambil koper di dalam mobilnya, dia langsung membelanjakan uang tersebut. Walter dan Jeff pun langsung masuk untuk bertemu dengan anak yang bernama Larry. Mereka berdua pun kaget karena melihat ayahnya Larry terbaring dengan alat bantu nafas di ruang tamu. Gak lama setelah itu, Larry pun datang. Walter langsung menanyai Larry tentang kertas PR yang mereka temukan di mobilnya Jeff. Namun, Larry nggak mengatakan sepatah kata pun. Is this your homework, Larry? Is this your homework, Larry? Ask him about the car, man. Is this your homework, Larry? We know it's his fucking homework. Where's the fucking money, you little brat? Karena nggak ada sepatah kata pun dari Larry, Walter pun kesal dan langsung keluar. Dia mengambil linggis di mobilnya Jeff dan mengancam menghancurkan mobil sport yang baru aja dibeli. See what happens, Larry? You see what happens? This is what happens, Larry. You see what happens, Larry? Setelah membuat mobil tersebut hancur, pemilik asli dari mobil itu pun datang. Ternyata, mobil itu bukan punya Larry. Sebagai bayarannya, mobil Jeff pun jadi hancur. Jeff lagi-lagi melakukan kesalahan karena mempercayakan Walter untuk memecahkan masalahnya. Jeff sampai memaki Walter di telepon dan gak mau lagi ditolong oleh sahabatnya itu. Karena gak mau lagi ada gangguan di rumahnya, Jeff membuat penahan untuk pintunya. Namun dasar bodoh, dia lupa pintunya itu menghadap keluar ketika di saat yang sama datanglah dua orang lain mencarinya. Jeff pun dibawa untuk menemui seorang pria bernama Jackie, lawan mainnya Bunny di film dewasanya, di mana Bunny ada hutang besar padanya. Jackie tahu Bunny menghilang dan Jackie tahu kalau Jeff yang menjadi orang untuk mengantarkan uangnya. Jadi, Jackie ingin Jeff memberikan uang itu padanya sebagai imbalan 10% dari $1 juta akan diberikan padanya. Jeff langsung mengatakan kalau uangnya ada sama seorang anak 13 tahun bernama Larry, jadi Jeff menyuruh Jackie untuk mengambilnya langsung aja ke sana. Tentu aja Jackie nggak percaya. Jeff pun kemudian pingsan karena obat yang dimasukkan ke dalam minumannya. Jeff jadi berhalusinasi dan membuat kekacauan di jalanan hingga dia ditangkap oleh kepolisian setempat. Jeff kemudian dihajar oleh kepala polisi di sana hingga dia pun sadar dari mabuknya. Ketika di taksi, Jeff yang stres pun diturunkan oleh supir taksinya karena Jeff menghina lagu dari band kesukaannya si supir. Di saat yang sama, mobil sport merah melewati dirinya dan itu adalah Bunny dan jari kakinya masih utuh, bukti bahwa dia memang gak diculik. Setelah melewati perjuangan, dia pun bisa kembali ke rumahnya. Di rumahnya yang berantakan, udah menunggu Maudie yang mengajaknya untuk bercinta. Setelahnya mereka pun berbicara. Jeff menceritakan tentang Jackie yang menculiknya tadi malam hingga polisi yang menghajarnya. Jeff juga menceritakan kalau kemungkinan uang itu ada bersama anak umur 13 tahun yang mengambil uang Mr. Lebowski dari mobilnya. Maudie berkali-kali menjelaskan kalau itu bukanlah uang Mr. Lebowski, tapi itu adalah uang yayasan. Karena ayahnya memang gak pernah punya uang, Maudie mengatakan kekayaan keluarganya itu berasal dari ibunya. Ayahnya diberi pekerjaan untuk mengelola yayasan dan perusahaan dan digaji dari sana. Jadi secara teknis, Mr. Lebowski itu nggak kaya seperti kelihatannya. Mendengarkan hal itu, seakan semua titik-titik pun terhubung dan Jeff jadi mengerti semua yang terjadi. Jeff pun menghubungi Walter untuk menjemputnya di rumah. Jeff mengajak Walter untuk pergi ke rumahnya Mr. Lebowski. Sementara itu di tempat lain, Uli dan teman-temannya lagi berada di sebuah restoran untuk makan malam. Terlihat di sana seorang wanita yang kehilangan satu jari dari kakinya yang menandakan memang benar Uli cuma pura-pura menculik Bunny karena mendengarkan Bunny menghilang. Di dalam mobil, Jeff menceritakan pada Walter bahwa ini semua cuma tipu daya dari Mr. Lebowski. Dari awal, gak ada uang $1 juta di dalam koper. Ketika Bunny menghilang, Mr. Lebowski menggunakan kesempatan itu untuk menarik dana $1 juta dari yayasan. Benar aja, ketika sampai di rumahnya Mr. Lebowski, ada mobil Bunny yang terparkir aneh di sana. Jeff dan Walter langsung menangkap basah Bunny yang lagi bermain-main di rumah tersebut. Selama ini ternyata Bunny hanya lari keluar kota tanpa memberitahu siapapun. Jeff langsung pergi ke kantornya Mr. Lebowski dan marah atas semua tipu daya yang Mr. Lebowski mainkan. Jeff berpikir Mr. Lebowski senang kalau Bunny diculik hingga dia jadi punya alasan untuk mengambil uang yayasan dan yang Mr. Lebowski butuhkan hanyalah orang tolol yang bisa diperalat, yaitu Jeff. Jadi pada dasarnya Jeff gak pernah berhutang uang apa-apa pada Mr. Lebowski.
Setelahnya Mr. Lebowski pun menyuruh Jeff dan Walter untuk keluar. Namun Walter kesal dan menganggap bukan hanya pura-pura kaya saja, tapi Mr. Lebowski juga pura-pura cacat. And this guy's a fake. This guy fucking walks. I've never been more certain of anything in my life. Yeah, I'll put him down, dude. Up to him, Jimmy! Come on, man. Help me put him back in his chair. Seperti biasa, setelah semua kekacauan yang terjadi, mereka pun bermain bowling. Jeff jadi lega karena dia nggak perlu lagi musingin uang $1 juta yang memang sedari awal dia nggak pernah memegangnya, dan kehidupannya sebagai pengangguran pemalas bisa kembali lagi. Ketika mereka akan pulang, Jeff kaget melihat mobilnya dibakar oleh Uli dan teman-temannya. Mereka bertiga yang masih nggak tahu update informasi terkini masih aja menagih uangnya dan mengancam akan membunuh Bunny. Jeff tentunya bilang pada mereka kalau mereka nggak punya Bunny dan nggak ada uang yang harus dia berikan. Para pecundang ini pun lalu berdiskusi. Karena kedok mereka udah ketahuan, jadi mereka memutuskan tetap meminta uang yang ada dari Jeff. Tentu aja Walter nggak mau. Dia pun menghajar mereka bertiga dengan mudah. Namun sayang, Donnie terkapar jatuh. Ternyata dia mendapatkan serangan jantung. Singkatnya, Donnie pun meninggal dunia dan jasadnya dikremasi. Walter menolak untuk membayar mahal terkait guci abu kremasi yang harus dia bayar. Jadi Walter pun meminta toples biskuit untuk membawa abu Donnie karena mereka juga akan langsung menaburkannya. Setelahnya, mereka berdua pun pergi ke suatu tempat karena Donnie ingin abunya bersatu di Samudra Pasifik. Jadi rencananya, mereka berdua akan menaburkan abunya Donnie di laut. Donnie was a good bowler and a good man. We commit your final mortal remains to the bosom of the Pacific Ocean. Good night, sweet prince. Oh shit, dude, I'm sorry. Dude, I'm sorry. It's a fucking travesty with you, man. Fuck, Walter. Ya begitulah film ini. Sebenarnya film ini punya kekuatan di dialognya. Mohon maaf kalau kurang banget dalam menceritakan film komedi ini. Kalian bisa nonton langsung untuk menikmati dialog-dialog dark komedinya. Mungkin itu aja buat video kali ini. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.